Jurnalis Darmawan Sepriosa mengakui terlibat dalam pembuatan dan penerbitan tabloid Obor Rakyat. Sejumlah alasan diungkap Darmawan melalui akun media sosialnya seperti yang telah dimuat dalam media online inilah.com. Ia menjelaskan latar belakang hingga siapa penyandang dana penerbitan tabloid yang memuat kampanye hitam itu. Darmawan Sepriosa menulis opininya melalui akun Facebooknya pada Jumat 13 Juni ini. Darmawan memaparkan bagaimana dia tidak setuju dengan langkah Jokowi maju sebagai calon presiden 2014. Akibat ketidaksetujuannya ini, lantas Darmawan menuangkan opini dan berbagai pendapat miring tentang Jokowi di tabloid Obor Rakyat. Namun janji Darmawan untuk menyatakan posisinya langsung di media hingga saat ini tidak terwujud. Darmawan belum muncul hingga saat ini di muka umum dan belum memberikan keterangan resmi. Sebelumnya sepak terjang Darmawan Sepriosa sebagai punggawa tabloid Obor Rakyat diungkap oleh pengamat politik Gun-Gun Herianto. Karena pada 25 April lalu, Darmawan menghubunginya untuk menulis kolom di tabloid yang menurut Darmawan baru akan diterbitkan. Meski Darmawan tidak menyebutkan nama tabloid tersebut. Saya sama sekali nggak tahu tabloid Obor itu kayak apa, tapi murni gagasan itu adalah gagasan analisis akademik yang sifatnya memang saya lebih berorientasi pada edukasi politik, jadi nggak ada unsur propaganda di situ. Kalaupun teman yang meminta tulisan itu menempatkan itu di Obor Rakyat, dan belakangan saya baru tahu kalau Obor Rakyat itu adalah media propagandis, yaitu di luar pengetahuan saya. Sebulan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, beredar kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat. Tabloid berkonotasi hitam ini berisi tulisan yang memutarbalikkan fakta terkait Jokowi. Untuk itu Dewan Pers memastikan wartawan yang berada di balik penulisan dan peredaran tabloid Obor Rakyat harus ditindak secara pidana oleh polisi. Justru membantu membukakan mata masyarakat. Siapa calon yang menghalalkan segala cara dan siapa calon yang menghalalkan hanya cara yang halal. Melalui akun media sosial yang juga telah dimuat oleh media online inilah.com, Darmawan Sepriosa menulis peran dan kronologi keterlibatannya dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. Dalam tulisannya, Darmawan rinci menjelaskan peran sekaligus kronologi dan keterlibatan sejumlah nama hingga penyandang dana sehingga tabloid Obor Rakyat bisa diterbitkan. Darmawan akui latar belakang pembuatan maupun pengarahan tema tabloid politik hingga penyandang dana penerbitan tabloid Obor Rakyat atas dasar ajakan rekannya sesama jurnalis yang kemudian namanya tercantum sebagai pemimpin redaksi tabloid Obor. Sementara Darmawan meminta namanya agar disamarkan dalam deret nama redaktur tabloid Obor. Darmawan juga menjelaskan permintaan tulisan kepada pengamat politik Gun-Gun Herianto. Dalam tulisannya itu, Darmawan mengaku meminta Gun-Gun untuk membuat tulisan sekitar 2.000 karakter tentang partai politik tertentu. Darmawan membenarkan bahwasanya tidak memberitahu Gun-Gun perihal nama ataupun bentuk tabloid Obor Rakyat. Darmawan gamblang menceritakan perjalanan karirnya sebagai jurnalis di berbagai media massa melalui tulisan ataupun data diri di akun media sosialnya ini. Darmawan juga mencantumkan alasan penolakan diwawancarai media massa dan hanya berkenan berbicara bila dipanggil atau diperiksa oleh pihak berwenang yaitu polisi dan Badan Pengawas Pemilu. Atas dasar pertemanan, pengamat politik Gun-Gun Herianto sama sekali tidak curiga ketika salah seorang teman jurnalisnya memintanya menulis di kolom opini untuk sebuah tabloid baru. Namun, Gun-Gun terkejut ketika mengetahui tulisannya dimuat di tabloid Obor Rakyat edisi pertama. Dulu kebetulan saya tahunya ya, itu di sebuah media, dia punya pengalaman di majalah Tempo dan saya waktu itu tahunya di Republika ya, lebih tepatnya Alif TV Republika yang saya nggak tahu dia di inilah.com, sama sekali nggak tahu. Yang meminta adalah Mas Darmawan Sepriosa ya, dia yang kemudian meminta tulisan itu untuk dimuat di tabloid baru. Tapi saya sama sekali awalnya nggak tahu tabloidnya seperti apa gitu ya. Kalau Mas Darmawan Sepriosa sebagai apanya Mas? Redpel dia. Oh Redpel, jadi Mas Darmawan Sepriosa tuh Redpel inilah.com ya?
Tim Liputan Metro TV sempat mendatangi kantor salah satu media online di Jakarta Selatan yang disebut mempekerjakan jurnalis tersebut. Namun yang bersangkutan menolak untuk diwawancara ataupun direkam pembicaraannya. Dewan Pers sendiri mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat perihal peredaran tabloid obor rakyat. Tabloid ini kemudian disebut propaganda yang sudah masuk ke dalam kampanye hitam, bukan produk jurnalistik. Maka Dewan Pers pun belum membuat rekomendasi apapun. Nah, jadi karena dia propaganda dan bukan produk jurnalistik, saya kira bukan ranah Dewan Pers gitu untuk memberikan teguran ataupun sikap. Saya kira ini sudah masuk ke dalam kampanye hitam, dan karena itu saya pikir KPU dan Bawaslu itu bisa lebih aktif untuk memberikan respons sesuai dengan undang-undang. Dewan Pers memastikan terus memonitor peredaran dan pemberitaan media massa terutama selama masa kampanye Pilpres. Masyarakat pun diharapkan bisa kritis terhadap segala bentuk informasi yang beredar di media massa. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Roni F. Sompi mengatakan laporan dari pihak yang merasa dirugikan akan menjadi rujukan bagi Polri untuk memulai penyelidikan. Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti yang cukup, maka perkaranya akan terus ditindaklanjuti. Polri harus menunggu adanya laporan dari masyarakat agar tidak dituding sebagai institusi penegak hukum yang tidak netral. Kalau misalnya polisi proaktif, takutnya nanti kasus yang terjadi itu bukan antara pasangan calon atau antara tim sukses, tapi jadi berpindah lagi kan antara polisi dengan pihak yang nanti jadi tersangka. Membutuhkan ada yang melaporkan, yang merasa dirugikan itu melaporkan, menjadi rujukan bagi kami untuk memulai sebuah penyelidikan. Dan proses penyidikan itu ketika buktinya sudah. Gerakan Pemuda Ansor akan melakukan sweeping ke berbagai tempat untuk memastikan tabloid yang berisi berita negatif tentang Capres Jokowi tidak lagi beredar. Tindakan ini diambil karena kampanye hitam ini semakin meluas di wilayah Jember, Jawa Timur. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi menilai peredaran tabloid yang isinya mendiskreditkan Jokowi sudah masuk ranah pidana dan harus dimusnahkan. Untuk itu Ansor Jember sudah menyiapkan 5 anggotanya di setiap desa untuk memantau peredaran tabloid tersebut dan melakukan penyisiran pada sejumlah pesantren. Langkah itu diambil karena Ansor Jember menilai Panwaslu dan aparat kepolisian tidak bekerja secara maksimal untuk membendung peredaran tabloid tersebut. Jadi nanti ini aparat penegak hukum, contohnya aparat kepolisian tidak segera menindaklanjuti karena ini sudah meresahkan itu. Kalau sudah meresahkan harusnya polisi sudah mengambil langkah tegas. Ini yang kita pertanyakan, apalagi sudah Dewan Pers sudah menyatakan obor rakyat ini sudah menjadi kejahatan jurnalisme gitu loh, jurnalistik. Maka harusnya harus tanggaplah, cepatlah. Ini sampai sudah ada edisi 3 ini malah sudah. Edisi 3 sudah muncul. Untuk itu Gerakan Pemuda Ansor menilai penting untuk menggelar silaturahmi ke setiap pesantren di Jawa Timur yang bertujuan untuk meluruskan kampanye hitam yang kerap menyerang pasangan Jokowi JK. Selain itu, Gerakan Pemuda Ansor juga telah menginstruksikan seluruh pengurus mencari tahu siapa pelaku yang kerap menyebarkan kampanye hitam itu. GP Ansor menilai aparat hukum lamban mengatasi persoalan kampanye hitam hingga saat ini belum terungkap pelaku penyebaran kampanye hitam tersebut. Bahwasanya tugas Ansor dan Banser adalah memberi penjelasan, tabayun ke kiai, memberi informasi yang seimbang dan sekonkretnya. Jadi selama ini informasi ke kiai belum seimbang. Oke, kalau Ansor melihat aparat hukum dalam menangani kasus ini masih sangat lemah berarti? Sangat lemah. Dari menilai penegak hukum yang kurang sportif, mungkin selama ini penanganan agak lamban. Ansor bukan mendahului tapi ingin membantu penegak hukum.